Hello S people, saya Vian. Akhirnya Apple mengumumkan 4 jenis iPhone seri terbarunya, yaitu iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, dan yang mengejutkan ada iPhone 12 mini. Seluruh dunia menantikan momen ini. Ada banyak sekali spekulasi yang beredar sebelum iPhone 12 dirilis secara resmi. Salah satunya adalah isu iPhone 12 ini akan dijual tanpa adanya charger. Semua pada ketawa, beli HP puluhan juta kok nggak dikasih charger? Dan ternyata isu itu menjadi kenyataan di iPhone 12. Selamat datang era beli HP tanpa charger. Siapa tahu idenya diikutin brand lain juga nggak lama lagi. Jadi selain inovasi tanpa charger, kira-kira inovasi apa lagi yang akan dibawa iPhone di seri terbarunya ini? Sebagian dari kalian mungkin akan excited sama beberapa fitur barunya. Sebagian lagi kecewa, dan sisanya mungkin nggak terlalu peduli soalnya nggak bakal beli juga. Oke, kita mulai dari iPhone 12. Salah satu fitur paling utama yang dibawa oleh Apple di seri 12 ini adalah 5G. Jadi semua seri dari iPhone 12 ini sudah built-in 5G. iPhone 12 tersedia dalam 5 varian warna yaitu black, white, red, green, dan blue. Yang tampil beda dari desainnya, kini frame aluminium dari iPhone 12 ini nggak lagi curve, tapi punya bentuk persegi yang kembali mirip sama iPhone 5 beberapa generasi yang lalu. Kalau saya pribadi sih lebih suka desain yang kayak gini. Soalnya bentuk frame curve belakangan ini udah oversaturated dan mainstream banget dipakai banyak brand, khususnya brand China. Jadi biar lebih ada diferensiasinya lah. iPhone 12 ini diklaim punya dimensi yang lebih tipis 11%, lebih kecil 15%, dan lebih ringan 16% dari sebelumnya. Layarnya pakai 6,1 Super Retina XDR OLED display. Tapi sayangnya mereka nggak nyebut ada upgrade refresh rate ke 120Hz yang selama ini dinanti-nantikan sama banyak fansnya. Bodi belakangnya nggak lagi pakai material glass, tapi mereka bikin inovasi baru yang dinamakan Ceramic Shield, yang diklaim punya durability 4 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Nggak cuma lebih kuat, tapi dibilang terkuat dibandingkan semua smartphone yang pakai material glass. Bener apa enggaknya nanti biar dibuktiin aja sama Cherry Rig Everything. Apple juga mengklaim kalau 5G yang dibenamkan di iPhone 12 mereka bakal jauh lebih cepat dan efisien dibanding lainnya. Soalnya koneksi 5G ini udah didesain khusus sinergi sama hardware dan software iOS-nya, dan diklaim bakal punya speed download sampai 4 GB per second. Chipsetnya di-upgrade ke A14 Bionic, yang punya fabrikasi 5 nanometer pertama di dunia, dan diklaim sebagai chipset smartphone paling cepat juga saat ini. CPU-nya diklaim 50% lebih cepat, dan GPU-nya diklaim 50% lebih cepat juga. Kameranya masih terdiri dari dual kamera 12 megapiksel dengan lensa ultra-wide aperture 2.4 dan lensa wide aperture 1.6. Nah, akhirnya ada fitur yang bisa menambal kekurangan krusial di iPhone seri-seri sebelumnya, yaitu fitur Night Mode. Hal baru bagi Apple di mana fitur ini udah banyak diterapin sama flagship-flagship lain lebih dari setahun yang lalu. Tapi sisi positifnya, kalau Apple udah ngerilis sebuah fitur, artinya fiturnya benar-benar autentik dan gak cuma sekedar ngasih gimmick. Mantapnya lagi, fitur Night Mode-nya ini diklaim bakal bisa dipakai di semua mode fotografinya, baik auto, portrait, ultra-wide, selfie, bahkan video recordernya, yang diklaim 27% lebih baik dalam menangani low light. Dan ada juga mode baru Night Mode Timelapse buat merayakan fitur baru Night Mode-nya ini. Di akhir presentasi iPhone 12, tiba-tiba Apple ngebahas soal campaign ramah lingkungan dan renewable energy buat bumi yang lebih baik. Jadi Apple punya target kalau sampai tahun 2030 nanti mereka bakal mengurangi jumlah limbah produksi dari karbon yang susah untuk di-recycle sampai 100%. Karena sampai saat ini di dunia sudah ada 700 juta pengguna kabel Lightning headphones. Bahkan sudah ada 2 miliar power adapter yang dipakai di dunia ini. Itu pun belum termasuk yang KW. Jadi Apple berkomitmen mengurangi emisi karbon yang bakal lebih merusak bumi ini. Dengan cara, nggak ngasih lagi power adapter dan earpods di paket pembeliannya. Diganti jadi kabel USB Type-C to Lightning kabel aja. Coba kita lihat sisi baiknya. Dengan tidak adanya adapter charger dan earpod, kemasannya jadi terlihat lebih kecil dan imut. Dengan keputusan ini, kita sudah sama-sama mengurangi 2 juta metrik ton karbon yang merusak bumi ini. Angka itu sama kayak menghilangkan 450.000 populasi mobil yang ada di dunia ini. Jadi dengan dihilangkannya charger adapter dan earpods di setiap pembelian paketnya, kamu sudah jadi pahlawan bagi kelangsungan bumi kita yang indah ini, demi planet tercinta kita. Tapi, kamu nggak perlu sedih lagi,
Karena dengan tidak adanya adapter charger, Apple punya solusi yang menarik buat kalian. Kini kalian semua bisa beli produk baru Apple yang dinamakan MagSafe. Kurangi jumlah emisi karbon dengan koneksi wireless. Kalian bisa beli wireless chargernya cuma dengan harga $39. Dan kalau mau lebih trendy, kalian juga bisa beli case-nya yang cuma dibanderol dengan harga $49 aja. Kalian juga masih tetap bisa beli power adapter klasik yang nggak ada di paket pembelian cuma dengan harga $19 aja. Yang tentunya belum termasuk kabel USB Lightning-nya ya. Kemudian Apple memperkenalkan iPhone 12 mini, yang punya spesifikasi sama persis dengan iPhone 12. Bedanya cuma ada di ukurannya aja yang sesuai namanya, mini. Kalau iPhone 12 punya bentang layar 6,1 inch, iPhone 12 mini punya bentang layar cuma 5,4 inch, yang diklaim oleh Apple sebagai device 5G paling imut yang pernah ada di bumi. iPhone 12 akan dijual dengan harga mulai dari $799 dan iPhone 12 mini akan dijual dengan harga mulai dari $699. Yang keduanya punya pilihan kapasitas 64GB, 128GB, dan 256GB. Jujur nggak ada yang banyak bisa saya bahas di iPhone 12 ini, karena memang pada dasarnya nggak ada inovasi yang benar-benar baru, tapi cuma sekedar seri upgrade aja. Mulai dari 5G yang notabene masih belum bisa kepake di negara kita, chipset dan GPU yang lebih cepat, ada fitur Night Mode, dan punya sumbangsih jadi pahlawan bumi kalau memutuskan beli iPhone 12. Kalau menurut saya pribadi, misalnya kamu sudah pakai iPhone 11, dan buat kamu Night Mode dan gengsi karena pakai barang Apple terbaru itu nggak terlalu penting, rasanya kok kurang terlalu worth it ya buat upgrade. Tapi kalau memang kamu belum pakai iPhone dan tertarik masuk ekosistem Apple mulai dari iPhone 12 ini, welcome to the club. Karena semua produk Apple pada dasarnya nggak ada yang nggak worth it. Semuanya bagus dan memuaskan. Dengan catatan, selama dompet dan istrimu mengizinkan. Oke, sepertinya kita lanjut dulu ke iPhone 12 Pro Max yang menurut saya punya inovasi lebih menarik dengan fitur sensor LiDAR-nya. Sebuah teknologi yang dipakai NASA buat surface permukaan planet Mars. Sekarang bisa kita pakai di dapur rumahmu. Atau hanya sekedar buat motret tukang bakso. Dan punya night mode yang jauh lebih bagus dibanding iPhone 12 berkat sensor LiDAR-nya ini.